Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, alhamdulillah, di sore hari ini sebagaimana biasa di hari Selasa di pukul 16 sampai insyaallah 17, dan hari ini di hari yang sangat indah sekali rasanya, dari pagi sampai sore tidak terlalu panas. Semoga membawa keberkahan tersendiri bagi kita. Mitra yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kita akan berbagi, akan belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan kita orang-orang yang kedepannya lebih berkualitas. Sebab bagaimanapun kita ingin bahwa masa depan kita harus lebih baik dibandingkan saat ini atau mungkin yang sudah lampau. Oleh karena itu, ketika kita terus mengisi jiwa kita, mengisi mental kita, mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal positif, insya Allah menjadikan diri kita orang-orang yang terus terukur kebaikannya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang justru merugi. Atau kalau mengatakan sama dengan kemarin saja sudah termasuk merugi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar. Di sore hari ini kita akan mengangkat satu tema, membangun sebuah komitmen diri. Nah, nanti bagaimana cara kita ini bisa membangun sebuah komitmen diri dengan 7M. Jadi, sebagaimana biasa, mitra, ketika kita ingin menuliskannya, ingin mencatatnya, agar kita bisa mengulang-ulang nanti, maka hal penting bagi kita rasanya untuk bisa yang seperti itu. Kita akan membawakan satu tema yang insya Allah akan manfaat bagi kita, dan hari ini tepatnya masih di bulan Maret tanggal 30 di 2021, kita akan membawakan satu tema, membangun sebuah komitmen diri dengan 7M, atau nanti bagaimana cara membangun komitmen diri kita dengan 7M itu ya. Kita paham bahwa komitmen itu adalah sebuah hal yang penting bagi kita. Komitmen itu seperti janji, seperti di dalamnya ada janji, di dalamnya ada ikatan, di dalamnya ada profesional ketika kita mengerjakan, ketika kita mengimplementasikan, dan di dalamnya ada bahwa tujuan yang akan kita gapai itu ya mesti kita gapai gitu, mesti kita goalkan. Atau paling tidak kalau kita punya rencana, kemudian akan dikerjakan secara benar-benar. Nah, itulah orang-orang yang berkomitmen. Sekalipun komitmen juga banyak sekali artinya, komitmen juga banyak pendapat dari beberapa pakar, maka di sini kita akan mengerucutkan bagaimana kita bisa membangun sebuah komitmen diri kita, atau membangun sebuah komitmen diri dengan 7M. Nah, 7M inilah yang nantinya adalah cara kita membangun komitmen terhadap diri kita sendiri. Mitra, sebagaimana biasa kita mengharapkan sekali mitra bisa memberikan satu mungkin statement-statementnya, atau mungkin pengalaman-pengalamannya, atau mungkin pertanyaannya, sehingga tidak sampai di sini saja. Kita akan menambah wawasan, kita akan menambah satu ilmu, kita akan menambah satu kajian-kajian yang insya Allah manfaat bagi orang banyak. Bukan hanya bagi mitra sendiri, tapi bagi kita semua. Karena sungguh kita ini sangat terbuka, kita sangat open dengan apapun yang saat ini mitra mungkin saat ini sedang bergabung. Namun dimanapun mitra berada, insya Allah kalau mitra bergabung mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik yang ada di rumah, yang masih ada di kantor, maupun yang ada di jalan, kita semua semangat dengan situasi kondisi apapun. Sebab semangat itulah yang membangkitkan kita menjadi orang yang insya Allah bisa membuat sesuatu gebrakan yang kemanfaatannya akan lebih dibandingkan hari-hari yang sudah berlalu. Karena kita ingin sekali bahwa ke depan manfaat kita ini akan lebih. Nah, mari kita mencoba untuk menggali satu persatu, yaitu dengan 7M itu, untuk kita semua, untuk satu tema, membangun komitmen terhadap diri kita sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan. Nah, ini semestinya begini. Dalam kehidupan kita paham bahwa sebaik-baik kita adalah orang yang mampu memberikan manfaat, baik bagi dirinya maupun yang lainnya. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang
tidak ada manfaatnya atau tidak berdampak manfaatnya. Nah, bagaimana cara kita bisa membangun komitmen terhadap diri kita sendiri adalah ketika kita berpikir bahwa kita ternyata ada bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, atau memberikan kemanfaatan adalah satu hal yang mestinya dijadikan satu kebutuhan kita. Karena dengan kemanfaatan itulah akhirnya kita akan bisa berpikir jauh ke depan. Nah, kita ingin sekali bahwa ketika kita ini melakukan sesuatu, maka yang kita lakukan sebenarnya adalah hal-hal yang insya Allah manfaat. Yang sebenarnya adalah hal-hal yang bukan hanya untuk berpikir untuk diri kita sendiri, tapi juga kemanfaatannya untuk orang lain juga. Nah ini, memberikan satu manfaat atau memberikan kemanfaatan itu dijadikan sebuah moto, katakanlah seperti itu, atau sebuah keyakinan kita bahwa kita ini harus manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun kepada yang lainnya. Nah ini penting untuk kita untuk bisa hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, itu agar kata memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya itu dijadikan satu moto hidup kita, atau dijadikan satu kekayaan simbol kita untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Untuk menjadikan diri kita memiliki komitmen diri, yaitu diantaranya adalah satu, memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Nah, mitra, mulai saat ini kita coba berpikir. Dari pagi sampai sorenya, mungkin kita bisa berpikir seberapa jauhkah kemanfaatan kita terhadap apa yang kita kerjakan. Nah ini penting rasanya. Jadi jangan kita mengerjakan sesuatu namun begitu saja. Tapi ada efek, ada hasil, atau ada sesuatu yang juga kita pikirkan, yaitu kemanfaatan atas apa yang kita kerjakan. Saya yakin sekali bahwa semua kita ini rasanya sayang sekali kalau apa yang kita kerjakan tidak manfaat. Rasanya kan tadi saya katakan rugi kalau apa yang kita kerjakan itu tidak manfaat. Oleh karena itu kita mencoba mengukurnya, kita mencoba mengevaluasinya. Sejauh manakah kemanfaatan yang kita kerjakan dari pagi harinya sampai di sore harinya, atau mungkin di siang harinya, atau mungkin setelah kita selesai kerja. Biasanya kalau kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore atau mungkin sampai jam 5 sore. Nah kemudian kita mungkin beberapa menit kita evaluasi diri. Beberapa menit kita kontemplasi dirinya. Paling tidak kita merenung. Kira-kira apa sih tadi yang kita kerjakan? Kemanfaatannya seperti apa sih? Nah ini penting sekali untuk kita. Sehingga hari esok mungkin akan lebih baik dibandingkan hari ini. Hari esoknya lagi akan lebih baik lagi, karena terus kita ini terus orang-orang yang berkontemplasi. Orang-orang yang terus memikirkan bahwa kemanfaatan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kemanfaatan dijadikan satu moto hidup kita. Dan kemanfaatan adalah sesuatu yang saya katakan atau kita katakan bahwa ini sebuah kebutuhan yang urgent, katakanlah seperti itu. Jadi bukan main-main kehidupan kita. Kalau kita nggak manfaatkan nanti kita merasa rugi. Oleh karena itu kemanfaatanlah pada akhirnya yang harus benar-benar kita lihat sejauh manakah kemanfaatan kita ketika kita ini bekerja dari pagi sampai sore harinya. Ini yang pertama. Bagaimana kita bisa membangun sebuah komitmen diri ketika kita tidak paham bahwa ternyata di sana ada kemanfaatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu untuk bisa membangun sebuah komitmen diri, yang pertama adalah kita berpikir ada sisi kemanfaatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, mitra, setelah M yang pertama itu adalah menerapkan perilaku tepat waktu. Nah ini yang terkadang orang katanya itu ya. Orang kita mengatakan itu jam karet. Nah ini kita mencoba menghindari jam karet itu. Kita akan memperlakukan waktu sebaik-baiknya. Kita akan memperlakukan waktu sesuai dengan apa yang mungkin kita miliki gitu. Jadi menerapkan perilaku tepat waktu itu ya sebuah kepentingan. Jadi janganlah kadang-kadang begini. Orang janji, orang mengatakan nanti ya saya akan ketemu jam 8. Ternyata bisa jadi jam 8.30 baru bisa ketemu. Atau mungkin jam 8:15 atau mungkin lebih dari itu. Nah ini yang sayang, kalau kita katakan sayang, yang sebenarnya tidak terjadi pada diri kita lah. Tidak terjadi pada orang-orang yang betul-betul menerapkan waktu yang tepat gitu. Karena apa? Sungguh bahwa waktu itu
ternyata sangat cepat sekali perputarannya. Waktu itu sangat cepat sekali berjalannya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki waktu dan kemudian memanage waktunya dengan baik, dan kita berperilaku baik terhadap waktu, segalanya dikerjakan dengan tepat, termasuk tadi meeting-meetingnya, janji-janjinya atau pekerjaan-pekerjaannya, maka yakin bahwa kita termasuk orang yang sore harinya ketika kita mengevaluasi diri adalah orang yang beruntung. Nah, ini menerapkan perilaku tepat waktu itu dijadikan sebuah kebutuhan, dijadikan sebuah keyakinan bahwa saya mampu memanage waktu saya sebaik-baiknya. Jadi janganlah kita ini punya sekian waktu, punya sekian jam, kita hanya untuk katakanlah berleha-leha. Kita hanya untuk mungkin ngobrol yang kurang manfaat atau mengerjakan sesuatu yang kurang manfaat. Oleh karena itu, kita akan sangat baik sekali ketika kita ini betul-betul bisa memanage waktu dengan baik. Dan kita kalau sudah bisa menerapkan perilaku tepat waktu, maka niscaya hasilnya itu bisa terlihat. Jadi orang-orang yang bisa seperti itu biasanya tadi orang yang punya jadwal yang baik atau schedule-nya, atau mungkin kita sudah merancang pada hari ini apa yang harus kita kerjakan dari mulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian disambung dengan apa, seterusnya sampai seperti itu. Kalau hari ini kita memiliki 8 jam kerja, maka ketika kita bisa menerapkannya dengan baik, ketika kita bijak menggunakan waktunya, tadi saya katakan, maka ketika kita kontemplasi di sore harinya, atau paling tidak kita merenung atas apa yang kita kerjakan, kita termasuk orang yang beruntung. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia, karena sungguh waktu ini sangat luar biasa. Banyak sekali di antara kita ini yang begitu mudahnya membuang waktu ini. Ini terkadang tidak terasa sangat cepat sekali. Orang-orang yang paham dengan waktu itu merasakan betul-betul cepat. Betul-betul cepat bahwa 8 jam di kantor atau 8 jam di tempat kerja itu terasa sangat cepat sekali kalau kita betul-betul memanage waktu dengan baik. Nah, ini penting untuk kita untuk dijadikan satu motivasi diri bahwa kita harus menerapkan perilaku yang baik terhadap waktu kita. Harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, atau orang bijak mengatakan gunakanlah waktunya seefektif mungkin, gunakanlah waktunya seefisien mungkin sehingga hasilnya akan terlihat. Nah, kita mencoba setiap pagi sesuai dengan jadwal apa yang harus kita kerjakan. Kemudian kita mencoba juga mengukur waktunya sehingga nantinya akan ada hasil-hasil tersendiri. Oh iya betul, jam sekian sampai sekian saya harus selesai ini, kemudian jam sekian sampai sekian selesai ini, dan seterusnya seperti itu. Maka yakin termasuk orang bijak kalau kita betul-betul menggunakan waktunya dengan baik atau menerapkan perilaku dengan tepat itu. Nah, jangan salah, banyak di antara kita dengan waktu yang sama, namun satunya hasilnya luar biasa besar, satunya lagi mungkin tidak sebesar yang pertama, atau mungkin bahkan ada lagi yang justru kehilangan waktu begitu saja. Nah, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita, untuk bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mungkin dari mulai kita bangun, sampai kita ke kantor, sampai kita kerja, sampai kita pulang lagi. Karena sungguh diberikan waktu yang sama. Tinggal bagaimana kita memanage waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk menjadikan kita adalah orang yang memiliki komitmen diri yang baik. Ya, tadi ada nanti dalam implementasinya baik, ya kita diantaranya menerapkan perilaku tepat waktu. Perilaku tepat waktu ini jangan sampai salah. Jadi tidak ada lagi istilah jam karet, atau tidak ada lagi istilah aduh maaf dong saya terlambat, saya ini, saya itu. Jadi malu kalau mengatakan seperti itu, karena kita adalah orang-orang yang betul-betul akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Kita betul-betul terjadwal dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu yang kita gunakan pun akan sangat efektif dan efisien. Luar biasa mitra, kita mulai saat ini, kita mengukur waktu kita, ya. Kita mencoba menuliskannya mungkin dari semalam untuk esok harinya apa saja, mulai jam berapa sampai jam berapanya, dan seterusnya seperti itu. Dan insya Allah kalau sudah biasa, maka akan menjadi sebuah karakter kita bisa menerapkan perilaku tepat waktu. Oke. Ya, yang ketiga mitra, setelah kita yang kedua, nah, adalah masih ada terus kesinambungan. Nah, yang ketiga adalah menerapkan perilaku tepat janji. Nah, ini juga
satu hal yang penting orang-orang yang berkomitmen tinggi itu, orang-orang yang memiliki komitmen itu, maka dia akan betul-betul akan menepati janjinya. Yang kita sayangkan terkadang melibatkan nama Allah, insya Allah, tetapi sayangnya kok tidak tepat gitu ya. Ini yang kita sayangkan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kalau kita sudah melibatkan Allah itu, mestinya kita berusaha maksimal bahwa kita harus betul-betul memiliki perilaku yang tepat janji. Janji apapun, termasuk janji terhadap diri sendiri dan janji terhadap pekerjaan kita. Jadi ternyata janji itu bukan hanya janji saya terhadap orang lain. Jadi semua itu ada janjinya. Semua itu ada ikrarnya. Karena apa? Diniatkan tadinya. Diawali dari niat yang tulus, dari niat yang benar. Kemudian sebenarnya niat itulah secara langsung maupun tidak itu adalah janji kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau kita berjanji bahwa hari ini saya harus menyelesaikan ini tepat waktu, tadi di atas sudah ya, dengan menerapkan perilaku waktu yang tepat waktu, maka janji kita adalah ya seperti itu gitu. Jangan mengontrol, jangan kemudian tadi membuat sesuatu yang justru pada akhirnya akan merugikan ya. Karena kita tidak memperlakukan perilaku tepat janji ya. Tidak memperlakukan perilaku tepat waktu gitu ya. Nah, hari ini kita mencoba belajar dua hal saja ini. Sudah tepat waktu, kemudian tepat janji. Wah, luar biasa sekali mitra kalau kita bisa melaksanakan seperti itu. Bagaimana caranya? Sama seperti yang di awal tadi. Kita membuat catatan-catatan bahwa kita berjanji saya harus menyelesaikan ini tepat pada hari ini, jam ini. Saya harus bertemu ini ya, bertemu siapapun tepat pada hari ini, jam ini sampai jam ini. Nggak apa-apa diukur dengan cara itu. Karena apa? Karena masih banyak sekali yang harus kita kerjakan. Semakin kita banyak mengerjakan dan kualitas, maka yakin kemanfaatannya akan semakin banyak. Dan keberuntungannya gitu ya kan semakin banyak. Tidak sia-sialah kita kalau hari ini bisa mengerjakan sesuatu. Rasanya sungguh sayang sekali atau sungguh rugi sekali kalau kita hanya duduk-duduk di meja kita, namun tidak mengukur waktu yang kita miliki, tidak mengukur janji yang kita miliki, tidak, bahkan mungkin sama sekali nggak ada janji gitu. Itu rasanya ya kita akan sangat rugi kalau seperti itu. Oleh karena itu dibuatlah, kalau saya mengatakan itu garis di mana saya berjanji bahwa jam ini sampai jam ini saya akan menyelesaikan ini. Kemudian jam ini sampai jam ini menyelesaikan ini. Terus seperti itu. Dibuatlah satu tabel harian atau satu nota harian, catatan harian yang di situ ada include, termasuk diantaranya adalah waktunya, kemudian janji kita, ikrarnya kita, sehingga kita tidak akan salah, tidak akan rugi terhadap apa yang mestinya kita lakukan hari ini. Dan mungkin setiap apa yang kita lakukan justru akan membuahkan hasil yang sangat maksimal. Karena apa? Di sana saya perlu ada janji yang harus kita selesaikan, ada janji yang harus betul-betul hari ini menjadi janji saya gitu. Jadi janji tidak sekedar apa ya, kalau kita secara nyata kan kadang-kadang janji itu hanya ucapan kita terhadap orang lain, padahal janji itu banyak sekali, termasuk diantaranya adalah janji terhadap diri kita sendiri. Orang-orang yang memiliki komitmen tinggi kan seperti itu, atau orang-orang yang punya integritas yang tinggi itu pasti dia akan profesional dalam mengimplementasikan tadi waktunya, janjinya, kan sangat profesional sekali. Dan dia tidak lagi diragukan terhadap itu. Nah, ini memperlakukan perilaku tepat janji adalah sebuah kebutuhan juga, seperti halnya kita memperlakukan tepat waktu. Nah, mitra, kita mencoba menelusuri apakah kita juga sudah seperti itu. Apakah kita sudah betul-betul menepati janjinya. Ya, setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang harus kita selesaikan. Karena sungguh kalau kita ini orang-orang yang memiliki komitmen tinggi, orang-orang yang ingin sekali bahwa kita ingin membangun komitmen diri, maka diantaranya adalah memperlakukan waktunya dengan baik, kemudian menepati janjinya. Tidak ada hal yang lain kecuali janjinya ditepati, waktunya juga diatur sedemikian rupa. Maka kita akan bisa di dalamnya menjadi orang yang berkomitmen diri yang tinggi. Dan seandainya itu terjadi, maka niscaya kita akan menjadi orang yang kualitasnya pun akan mengikuti tinggi. Jadi kalau dua hal saja sudah dikerjakan oleh kita dengan baik, maka niscaya kita memiliki kualitas yang sangat tinggi, yang sangat baik. Dan di sanalah sebenarnya
hakikat kehidupan yang nyata dan yang kita lakukan benar gitu. Jadi jangan janjinya itu, katanya orang bilang begini, janganlah memiliki janji seperti, mohon maaf, seperti penjahit katanya gitu. Ya insya Allah besok jadi, ternyata gak jadi gitu. Ini janjinya penjahit atau janjinya tukang reparasi gitu. Jadi ini kapan jadinya? Besok jadi, ternyata nggak jadi. Ini yang kita sayangkan seperti itu. Mestinya kita tidak seperti itu karena kita adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi. Maka janji ya janji gitu. Kalau kita selesai janji pada jam ini ya jam ini kita selesai. Kalau kita janji pada mungkin hari ini ya hari ini kita selesai. Tidak ada lagi alasan-alasan lain kecuali menyelesaikan seperti itu. Dan inilah menunjukkan profesionalismenya. Dalam implementasinya itu nanti seperti itu. Orang-orang yang hebat pasti seperti itu. Mudah-mudahan mitra adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tadi yang ketiga adalah menerapkan perilaku tepat janji. Yang keempat adalah, nah ini juga sangat penting sekali mitra yang harus kita miliki. Ini menerapkan kepedulian terhadap kualitas kerja. Nah, jadi saya terkadang mendengar begini, yang penting kerja. Itu yang penting kerja, toh tiap bulannya saya digaji, dibayar. Nah ini kita sayangkan sekali. Mestinya yang kita lihat adalah kualitasnya. Ya betul kita kerja, namun sampai di manakah kualitas kita kerja gitu. Orang-orang yang berpikir kualitas, maka kerjanya akan sangat maksimal dan baik. Dan kalau kita bisa mengerjakan dengan baik serta berkualitas, tadi saya lagi kembali kepada apa? Kemanfaatan yang sangat luar biasa. Karena insya Allah kita ini kan orang-orang yang paham bahwa setiap apa yang kita lakukan itu dinilai oleh Allahnya. Ya, dicatat oleh para malaikatnya. Maka mestinya kita juga tidak harus ribut dengan hal-hal lain kecuali berkualitas. Karena apa? Ada kemanfaatan yang luar biasa di dalamnya. Jadi kalau kita bekerja tidak berkualitas, maka ya termasuk sebuah kerugian yang sangat itu. Nah ini yang keempat tadi, menerapkan ya kepedulian terhadap kualitas kerja kita. Jadi kinerja yang baik itu. Jadi tidak usah harus dibilang atau disuruh sama katakanlah atasannya, mungkin supervisornya, mungkin manajernya atau mungkin yang lainnya. Tapi kita sudah paham bahwa kita memang harus kualitas. Kita akan mengerjakan secara kualitas. Jadi apalagi kalau sudah berpikir bahwa bukan hanya kualitas tapi juga kuantitasnya top banget itu. Banyak sekali yang kita kerjakan, kuantitasnya banyak, kualitasnya juga demikian mengikuti. Nah mestinya seperti itu. Jadi untuk menjadikan diri kita orang yang memiliki komitmen tinggi, maka diantaranya adalah memperlakukan kepedulian kepada kualitas kerja itu. Jadi kualitas kerja kita pun kita pikirkan, kita harus kalau diberi pekerjaan maka tidak ada lagi mengatakan seenak-enaknya, tidak ada lagi kita mengerjakan sekenak-kenanya, tapi betul-betul kita mengerjakan kualitas. Betul-betul kita ini adalah orang yang ingin bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu bisa memuaskan siapa saja yang bisa menikmati apa yang kita kerjakan atau paling tidak memanfaatkan apa yang kita kerjakan. Nah ini penting sekali mitra. Jangan sampai hanya tadi saya katakan sembarang-sembarang saja gitu. Tapi kita bukan tipe orang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang tadi ingin memiliki komitmen yang tinggi terhadap diri kita sendiri. Maka kualitas kerja pun tetap kita pikirkan. Dan kita kalau bekerja tidak setengah-setengah. Kita kerja betul-betul. Kalau orang bilang itu, kalau kita sudah terjun ke air ya jebur gitu. Kalau kita kerja ya seperti itu. Jadi tidak setengah-setengah atau tidak orang bilang, aduh kerjanya gimana sih ya, kok kayak gini gitu. Tapi kerjanya betul menunjukkan bahwa kita bekerja secara profesional, bekerja dengan kualitas yang tinggi. Nah ini kita mencoba menerapkan kualitas kerja kita. Dia menjadi orang yang betul-betul kemanfaatannya tadi bisa dilihat, bisa dinikmati oleh orang banyak, bisa membawa dampak yang positif terhadap perusahaan di mana kita bekerja atau institusi di mana kita bekerja. Jadi jangan salah mitra, bahwa ternyata kita harus memiliki kualitas kerja kita. Kita berpikir kualitas kerja kita. Ya, kita tidak menjadi orang yang seenak-enak gitu. Kita tidak menjadi orang yang semau-mau gitu, semau gue gitu. Tapi justru di situ ada hal-hal yang betul-betul menjadikan diri kita orang yang bisa diuji pada akhirnya karena betul kita mengerjakannya kualitas terhadap apapun yang kita kerjakan. Kemudian yang kelima, setelah kita yang keempat tadi menerapkan
kepedulian terhadap kualitas kerja. Yang kelima adalah menerapkan komitmen terhadap pengendalian diri. Ya itu. Jadi ini mitra, ada satu hikmah yang sangat luar biasa sekali. Siapa sebenarnya orang yang paling bahagia? Ternyata orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini bahagia sekali. Nah, kita mencoba menerapkan komitmen kita terhadap apa? Pengendalian diri. Jadi ketika kita berada dimanapun, coba kita tonjolkan energi positif kita atau emosi positif kita, bukan emosi negatifnya. Orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya, itu biasanya adalah orang-orang yang bisa memanage emosi positifnya dengan baik. Nah, ini di sini, mitra, menerapkan komitmen terhadap pengendalian diri. Artinya tidak ada nafsu-nafsu yang justru merugikan. Mungkin ada nafsu, tapi nafsu yang justru positif gitu. Akan bawa dampak yang baik terhadap diri kita maupun lingkungan kita. Nah ini coba, kita mencoba untuk menganalisa diri kita. Karena kebanyakan dari kita ini justru ketika kita berada pada satu, mungkin saja, pada satu pekerjaan, justru hebatnya itu emosi negatifnya lebih tinggi. Ya. Karena itu naluri gitu. Tapi kita mencoba membalik. Ketika kita berada di suatu tempat, dimanapun kita berada, di lingkup di mana kita bekerja pun kita menonjolkan emosi positif kita. Kita ingin berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah maka emosi positifnya yang ada. Jadi bukan emosi negatifnya. Nah kita coba menerapkan yang seperti itu. Kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita bisa memanage diri kita dengan baik. Maka kita akan jadi bahagia sekali. Karena sungguh tadi saya mengatakan bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa memanage dirinya sendiri. Dan ketika kita bisa mengontrol diri kita atau mengendalikan diri dengan baik, maka kita akan bisa mengarahkan diri kita dengan baik pula. Permasalahannya adalah ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita dengan baik, maka yang terjadi adalah sesuatu yang justru pada akhirnya jadi ribet gitu. Ya kan? Nah ini kan sesuatu yang mestinya kita hindari gitu. Karena apa? Kita ingin bahwa ke depannya kan kita ingin mudah. Kita ingin mengontrol diri kita. Kita ingin bahagia. Kita ingin bahwa hasilnya pun akan berdampak positif. Maka pengendalian diri ini penting rasanya. Jadi jangan emosi negatifnya kita besar-besarkan. Terkadang kita melihat gara-gara ia seorang manajer menegur bawahannya, maka semua maunya gitu. Nah itu yang kurang pas, ya. Yang tidak pada akhirnya menjadi solusi, yang tidak pada akhirnya menjadi motivasi, yang tidak pada akhirnya menjadi inspirasi bagi bawahannya. Justru yang ada apa? Ketidakkualitasan gitu. Jadi tidak target kualitas itu jauh kalau ke situ. Karena apa yang ada bawahannya mungkin rasa takut, yang ada rasa under pressure atau tekanan gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya tidak nyaman. Padahal kita ini perlu yang namanya love pekerjaan, yang namanya diakui, itu perlu sekali. Dimanapun kita, kalau kita bekerja kita diakui, maka ada kenyamanan di situ. Dan ketika kita nyaman, maka efeknya adalah profesional dan hasilnya maksimal. Makanya kan ada istilah itu, ada enjoy, kan? Enjoy itu artinya suka. Kemudian easy. Ketika kita suka pasti tergambar sesuatu yang mudah. Gitu. Kemudian pasti excellent. Luar biasa ini mitra. Kalau kita lihat ada 4E betul di sana ya. Yang pertama itu enjoy. Yang kedua easy. Setelah kita melihat bahwa itu mudah. Ya kita kalau kita atasannya berikan motivasi kemudahan buat bawahan kita atau mungkin partner kita. Kalau kita guru ya buatlah kemudahan-kemudahan untuk siswa kita. Jadi jangan bangga kalau ulangan siswanya dapatnya nilainya jelek-jelek, malah senang gitu, enggak. Jadi mestinya dibuatlah ulangan yang siswanya itu nilainya tinggi-tinggi sehingga akan termotivasi dan akan mengatakan ini mudah sekali. Sehingga ada gairah untuk bisa mengerjakan selanjutnya gitu. Tapi kalau pertama saja sudah sulit sekali, maka tidak ada gairah lagi untuk mengerjakan selanjutnya.
Maka itulah dibuatlah enjoy dulu. Kemudian pasti akan ada easy gitu. Setelah ada easy pasti ada excellent gitu. Hasil ini pasti excellent banget hasilnya gitu kan. Nah kemudian ada yang terakhirnya earn, terbayarkan. Nah ini mestinya seperti itu, bahwa kita mesti menjadi orang yang paham seperti itu. Jadi tidak membuat orang lain justru work under pressure, orang lain justru ketakutan, orang lain justru terus kena dampak maki-makian kita, ya tidak seperti itu. Kita ini mestinya banyak smile, banyak tersenyum, banyak mengayomi, banyak melayani kan gitu ya. Mestinya seperti itu, melayani, mengayomi, senyum dengan partner kita. Nah maka kalau kita sudah terjadi seperti itu, maka yang ada apa? Semua akan bisa mendukung kita, dan suksesnya sebuah pekerjaan atau suksesnya tim yang bekerja itu ya karena seperti itu. Jadi bukan intimidasi, bukan cacian, makian, gitu ya. Itu yang harus kita hindari saat ini. Ya, siapapun kita harus seperti itu. Tadi termasuk diantaranya adalah ketika kita sedang menjadi guru bagi anak-anak kita, maka yang ada itu mestinya apresiasi yang sangat tinggi, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan mereka merasakan enjoy, nyaman gitu. Kemudian mereka akan merasakan juga, oh ini easy, mudah. Pada akhirnya adalah excellent. Gitu. Jadi tidak, kalau dulu kan ada istilah, wah Pak gurunya itu bermuka kuburan gitu ya. Karena apa? Karena ya mungkin banyak hal-hal negatif justru yang ditonjolkan, bukan positifnya. Dan sekarang sudah berbalik, kita harus menonjolkan yang positifnya dibanding yang negatifnya itu. Nah inilah kita mulai mengendalikan menerapkan komitmen terhadap pengendalian diri, atau kita adalah orang-orang yang senantiasa mengedepankan emosi positifnya terhadap sebuah kesuksesan. Kalau kita sebuah tim, maka terus emosi positif lah. Kita sering terkadang lupa memberikan apresiasi terhadap orang yang berjasa terhadap kita. Katakanlah kalau kita tim, maka sekecil apapun yang dihasilkan, kita berikan apresiasi. Kita bersyukur. Kita mengatakan bahwa ini adalah hasil kerjasama kita. Jadi tidak ada lagi hal-hal negatif yang harus diutarakan. Justru karena negatif itu akan memblok kita. Ya, tapi sebaliknya kalau kita orang-orang yang senantiasa memberikan apresiasi, maka yang ada adalah keberhasilan yang sangat tinggi. Dan kalau hari ini mungkin belum berhasil yang sangat tinggi, suatu saat akan berhasil yang sangat tinggi. Karena apa? Yang ada tim kita adalah bahagia sekali. Tadi enjoy lah katakan itu. Dan sekali saya ulang kembali dari E4 itu, setelah ada enjoy maka di dalamnya itu ada easy, ada kemudahan. Setelah ada easy, di dalamnya lagi nih. Setelah enjoy kemudian easy, ternyata excellent. Oh ini hebat banget mitra. Ketika kita merasakan nyaman dalam bekerja, kita merasakan enjoy, ya, menikmati pekerjaan itu, ternyata menemukan kemudahan. Karena otak manusia itu sangat luar biasa besar, dan otak manusia itu kalau menyimpan memorinya ini, menyimpan sesuatu sampai triliunan kata, triliunan buku, aduh besar sekali. Bahkan pernah saya sharekan bahwa kapasitas otak manusia itu kan perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pulang pergi, dan sekali jalan itu 280.000 kilometer. Dikali 14 dikali 2. Ini sebenarnya sangat cerdas sekali. Maka ketika kita menemukan kenyamanan, di sana akhirnya tercipta kemudahan. Ya. Dan ketika tercipta kemudahan, maka excellent, hasilnya pasti akan luar biasa. Jadi enjoy, easy, excellent. Dan setelah itu earn, adalah bayaran yang setimpal untuk kita gitu. Yang ada akhirnya bahagia sekali, dan kita akan mengatakan syukron kasirun pada akhirnya. Jadi bersyukurnya banyak. Oleh karena itu, kalau kita sekali lagi buat tim, sebesar atau sekecil apapun hasilnya, apalagi besar ya, sekecil apapun hasilnya, maka tetap diberikan apresiasi yang baik, yang tinggi. Karena kita adalah orang-orang yang mengedepankan emosi positif, bukan emosi negatifnya. Jadi emosi negatifnya kita kesampingkan dulu, maka kemudian kita hari ini dan seterusnya mengedepankan emosi positifnya. Kita yakin kita bisa karena kita adalah orang-orang yang saat ini sudah memulai kita berpikir positif. Dan apapun kalau kita pikirkan positif, maka semuanya akan menjadi positif. Toh kita pernah mengatakan bahwa semua berawal dari pikiran. Kalau pikiran positif, maka kata-kata kita akan positif. Dan kalau kata-kata kita positif, maka aksi kita ini
tindakan kita juga positif. Luar biasa. Dari pikiran positif, kata-katanya positif, aksinya positif. Dan kalau aksinya positif, kebiasaannya positif. Dan kalau kebiasaan kita positif, tentu karakternya positif kan, bukan negatif gitu. Dan kalau karakternya positif, maka peradabannya pun jadi positif. Wah, luar biasa ya mitra, kalau kita sudah mulai berpikir sampai seperti itu. Dan di Islamik ini, kami sering mengikuti banyak narasumber-narasumber yang berbicara mengenai kesuksesan yang hakiki, yang betul-betul sukses. Karena apa? Membicarakan hal-hal yang terus kaitannya dengan positif. Dan positif serta positif kan. Apapun kalau dikerjakan dengan positif, pasti hasilnya pun akan positif. Dan jangan salah, ketika kita menghasilkan yang positif, berarti kan kemanfaatannya akan luar biasa sekali. Dan orang-orang positif itu orang-orang yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dan alangkah ruginya kalau kita hari ini hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Dalam satu hikmah dikatakan kalau orang yang hanya berpikir untuk perutnya sendiri itu memiliki nilai sama dengan apa yang dikeluarkan oleh perut itu. Maka mestinya kita hindari. Kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Kita adalah orang yang berpikirnya global gitu. Orang yang berpikirnya itu luas sekali, dan bila perlu kemanfaatan kita ini bukan hanya dalam lingkungan kecil kita, namun lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Banyak sekali sebenarnya menjadi inspirasi kita kalau kita baca. Saya membaca banyak sekali orang-orang yang hebat. Bahkan satu pesantren yang di dalamnya ada 15.000 santri ternyata gratis. Itu juga luar biasa sekali. Saya baca dari postingan di grup Islamic Center ini yang sering saya baca, sangat luar biasa. Ini Ustadz Miftah yang sering memposting hal-hal yang baik, Ustadz Kiki yang juga sangat bagus sekali, atau Pak Ketua kita Pak Ahmad juga luar biasa memberikan inspirasi kepada kita semua dengan postingan-postingan yang sangat manfaat dan yang lainnya. Banyak yang kita baca dari guru-guru hebat kita. Saya tidak rugi rasanya ketika kita mengikuti terus di grup WA Jakarta Islamic Center ini. Banyak sekali kemanfaatan yang bisa kita raih dan menjadikan kita kaya sekali akan hasanah keilmuannya. Yang diantaranya adalah ketika kita harus berbagi seperti ini, maka kita mengadopsi banyak dari situ. Ini 15.000 santri, bayangkan kalau gratis kita, Masya Allah, 10 saja mungkin belum bisa, atau 15, atau mungkin 3 atau 4 orang belum bisa. Tapi ada yang bisa. Ini kan betul-betul kenapa bisa. Nah, kita mestinya di dalam kehidupan yang sangat singkat ini mestinya bisa seperti itu. Mestinya kita belajar bisa seperti itu sehingga kita kemanfaatannya akan jauh lebih hebat lagi. Dan kita mampu ternyata. Nah, ini jangan sampailah kita berpikir kerdil, tapi kita berpikir luas sekali. Kita sesuai dengan kemampuan kita mulai. Ada yang seperti itu, yang luar biasanya seperti itu, maka kita paling tidak mungkin kita memulai saja dari yang terkecil. Mudah-mudahan bisa menjadi besar, dan insya Allah ketika kita meninggal banyak doanya untuk kita. Insya Allah seperti itu. Yang keenam, mitra. Nah, yang keenam ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang memiliki komitmen diri yang tinggi, adalah memahami pentingnya komitmen. Yang tadi saya katakan, kita harus paham betul tentang komitmen, karena komitmen itu di dalamnya kan ada sebuah janji, ada ikatan, ada profesionalisme dalam implementasinya, ada juga keyakinan untuk bisa menggolkan apa yang sudah direncanakan. Ini komitmen. Jadi kalau kita bersahabat, memiliki komitmen bersama, maka akan langgeng kesahabatan itu. Tapi kalau di antara kita tidak ada komitmen, bisa jadi persahabatnya pun akan sangat singkat sekali. Kita harus paham bahwa pentingnya komitmen dalam segala hal. Komitmen kita sebagai ayah seperti apa? Komitmen kita sebagai anak seperti apa? Komitmen kita sebagai kepala sekolah seperti apa? Komitmen kita sebagai guru seperti apa? Komitmen kita sebagai manajer seperti apa? Kita harus memiliki yang namanya komitmen tadi. Dan komitmen itu ya memang harus kita miliki. Dengan komitmen itulah ternyata kita akan menjadi orang yang paling tidak memiliki sesuatu yang nantinya akan jauh lebih dahsyat dibandingkan kita tidak memiliki komitmen. Nah ini, jadi kita memahami pentingnya sebuah komitmen. Mitra boleh membuka dari Google Meet, dari Yahoo, dari mana saja tentang apa sebenarnya komitmen itu. Maka di sana banyak sekali pembelajaran, sekalipun beragam menurut para ahli
ini, namun tujuannya sama. Bahwa tujuannya adalah ketika kita di dalamnya ada a sense of belonging terhadap sebuah organisasi yang sedang saat ini kita berada di dalamnya. Kita memiliki janji, memiliki sebuah keyakinan untuk menggolkan apa yang direncanakan. Dan kita memiliki sesuatu yang betul-betul bahwa saya pun harus bisa membangun, menjadi kebanggaan, menjadi orang hebat di organisasi di mana kita berada. Itulah sebuah komitmen. Ketika kita paham dengan pentingnya komitmen, maka segala sesuatu yang sekarang ini sedang bergerak, yang saat ini sedang kita kerjakan, yang saat ini sedang kita bergabung, maka ada sisi-sisi di mana kita pada akhirnya harus berkomitmen. Saya harus berkomitmen yang tinggi terhadap organisasi di mana saya berada. Nah, ini memahami pentingnya komitmen adalah satu kebutuhan bagi kita ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki komitmen diri yang tinggi. Jadi kalau hari ini ternyata kita belum memiliki komitmen, maka mencoba mitra. Kita mencoba untuk menjadi orang yang betul-betul memiliki komitmen terhadap apapun. Jadi komitmen terhadap keluarga kita, komitmen terhadap teman kita, komitmen terhadap mungkin bisnis kita, komitmen terhadap organisasi di mana kita bekerja, komitmen terhadap institusi di mana kita bekerja. Semua kita harus memiliki komitmen. Karena di dalamnya luar biasa sekali komitmen itu. Ada yang saya katakan tadi sense of belonging itu di antaranya. Merasa memiliki. Jadi kalau kita bekerja di suatu instansi kemudian tidak merasa memiliki, maka bisa jadi kita ini yang seenak-enak saja. Tapi kalau kita merasa memiliki, maka ada sesuatu yang bisa jadi, wah kita akan betul-betul. Jadi kalau tadinya 40% kita curahkan, bisa jadi 80% atau mungkin lebih dari itu. Bahkan sampai hampir 100% kita curahkan terhadap instansi di mana kita bekerja. Atau terhadap suksesnya sebuah goal yang kita inginkan. Nah itu karena kita memiliki komitmen gitu ya. Jadi coba mitra ya dibuka dari Google-nya atau dari Yahoo-nya atau dari mana saja tentang komitmen, atau kamus besar bahasa Indonesia pun ada. Apa sebenarnya komitmen itu? Sehingga setelah paham, kita terapkan, kita mencoba untuk menerapkannya, kita mencoba untuk mensumbangsihkannya terhadap apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Kita mengatakan saya punya komitmen terhadap ini. Dan ketika itu sudah terjadi, maka yang terjadi ke depan akan lebih baik. Yakin seperti itu. Ya, mitra bukanlah orang-orang yang tidak memiliki komitmen, tapi mitra justru sebaliknya orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap apapun yang saat ini sedang dikerjakannya. Jadilah orang yang profesional itu. Jadilah orang yang insya Allah ya, memiliki tujuan baik. Kalau sudah berniat baik, memiliki tujuan baik dan ingin sekali berkontribusi terhadap sesuatu yang ingin diciptakan atau digolkan, maka disitulah harus kita miliki yang namanya komitmen. Dan kita mencoba ya mitra ya, jadi jangan sampai salah mitra, jangan sampai ketinggalan. Mitra coba melihat lagi apa arti komitmen, kemudian fungsinya untuk apa, contohnya seperti apa, itu sudah banyak sekali. Dan nanti mencoba dikorelasikan dengan diri kita terhadap apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Nah kalau sudah paham seperti itu, maka kita terapkan. Wow, saya akan angkat 2 jempol terhadap mitra. Saya akan berikan apresiasi yang sangat tinggi dan pada akhirnya kita akan mengatakan syukron kasiron. Syukur yang banyak karena kita sudah paham tentang komitmen. Nah, yang ketujuh adalah mitra, ini membangun kepribadian yang kuat. Nah ini, jadi ada sebuah integritas di dalamnya. Kalau dalam penguatan karakter, itu ada beberapa hal yang sangat semestinya semua warga negara Indonesia itu memahaminya. Yang pertama adalah religius. Ya, tentu kita harus beragama dengan baik, sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan apa yang diajarkannya, maka kita lakukan secara profesional. Kemudian nasionalis, kita juga harus mengakui bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang hebat, bangsa Indonesia ini adalah tanah air kita dilahirkan di Indonesia, kita junjung tinggi semua yang ada di dalam
diri kita ini, di dalam negara kita ini. Karena memang sebenarnya orang mengatakan bahwa Indonesia ini pecahan surga, katanya seperti itu, betul. Apapun di sini ada, ya, kehidupannya juga enak sekali. Nah ini, jadi nasionalismenya harus dibangun yang kuat gitu. Kemudian ada gotong royong, memang sudah menjadi sifat kita. Kita ini gotong royongnya. Terus di mana-mana gotong royongnya itu kayaknya sudah menjadi satu kesatuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Dulu kita kembangkan terus, jadi bukan individualis tapi justru gotong royong. Ya, setelah kita gotong royong, kita berlatih juga menjadi orang yang mandiri gitu. Jadi mandirilah, kalau orang mandiri itu tidak ngelendot gitu ya, itu sebenarnya keberuntungan yang luar biasa. Ya, kita menjadi orang mandiri, dan yang terakhir adalah orang yang memiliki integritas yang tinggi, gitu, berintegritas. Inilah PPK atau pendidikan penguatan karakter kita. Jadi religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan berintegritas. Jadi mestinya kita yang seperti itu mestinya dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat luar biasa ini. Jadi kita menjadi orang yang tidak hanya orang-orangan gitu, tapi menjadi orang yang betul-betul luar biasa. Nah ini adalah ketika kita bisa membangun kepribadian yang kuat itu. Jadi kepribadian kita adalah kepribadian yang sesuai dengan apa yang diajarkan, yang disyariatkan. Kita bukan lagi menjadi orang yang culas atau curang, atau orang yang suka berbohong, membodoh-bodohi orang gitu ya. Tidak, kita jauh dari itu. Kita orang-orang profesional, dan kita adalah orang-orang yang menginginkan nanti setelah kita meninggal pun kita akan ditolong oleh kebaikan kita, kan gitu ya. Jadi kalau hari ini kita masih menjadi orang yang culas, menjadi orang yang tidak baik, maka mestinya berhenti. Kita ingin sekali bahwa nanti setelah kita meninggal ada yang kita bawa gitu ya. Selain amal baik kita, selain ilmu yang manfaat, selain doa anak-anak soleh, maka ada sesuatu yang betul-betul yang tadinya kita kerjakan di sini akan menjadi satu jalan kita atau memudahkan kita sebagai wasilah kita dimudahkan urusan akhiratnya. Nah kan seperti itu. Maka memiliki kepribadian yang kuat itu mesti dibangun. Jadi kita bangun kepribadian kita. Kita akan betul-betul menjadi muslim yang sejati, muslim yang real, yang betul-betul muslim. Jadi tidak setengah-setengah gitu. Jadi yang betul-betul ya sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan apa yang telah digariskannya. Jadi menjauhi larangannya. Nah, kemudian kalau kita sudah seperti itu, artinya tidak lagi menjadi orang yang tadi saya katakan orang-orangan, tapi orang beneran gitu kan. Nah ini penting bagi kita mitra. Jadi membangun kepribadian yang kuat. Jadi sebagai bangsa Indonesia seutuhnya tadi di pendidikan karakter itu, atau di pendidikan pengembangan karakter, maka diantaranya adalah integritas yang tinggi. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tidak memiliki integritas, karena integritas itu tadi ada kejujuran, ada juga kebaikan di dalamnya, ada juga kita mau toleransi yang tinggi, ada juga kita mudah menolong orang lain kan gitu. Karena itu ada ajaran agama yang sudah diwarningkan pada kita semua. Ya, dalam Islam itu sudah sangat kompleks sekali, sudah sangat luas sekali, dan sebenarnya sudah menjadi darah daging bagi kita lah yang seperti itu gitu ya. Mestinya seperti itu, dan kita bukan lagi orang yang hanya orang-orangan, tapi dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dilahirkan di bumi ini menjadi khalifah fil ardh, betul menjadi pemimpin yang baik ya. Menjadi pemimpin yang betul-betul amanah kan gitu ya. Oleh karena itu sifat Rasulullah itulah mestinya yang kita tiru ya. Syidik, amanah, tabligh, fatonahnya. Jadi ada di sana, ada kejujurannya juga ada, amanahnya juga begitu. Kita juga syiar ya kan? Dan kita juga cerdas. Karena tadi sudah saya katakan, kapasitas otak manusia ini sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu saya pesan pada mitra mencoba juga mencari informasi ya. Kalau sekarang ini sangat mudah sekali, dari mana saja bisa. Dan sangat mudah dari Google-nya, dari bukunya tentang kapasitas otak manusia. Coba kita lihat. Sehingga kita tidak membiarkan begitu saja. Karena memang sungguh sangat luar biasa. Kita ini punya otak yang Masya Allah sangat luar biasa. Tapi sayangnya bisa jadi otak kita ini kita anggurkan atau kita biarkan sampai meninggal kita, kan kita sayangkan. Padahal kita ini orang luar biasa sekali. Kita ini wow, kalau kita sudah tahu bahwa kapasitas otak kita akan berubah. Mindset kita akan berubah. Dan itulah makanya ada yang namanya NLP.
Neuro Linguistic Programming. Kita bisa memprogram otak kita. Kita kan bisa memahami berapa lapis otak kita ini, terus fungsinya untuk apa, kemudian sampai di mana sih kekuatannya itu. Nanti hubungannya juga dengan bawah sadar itu. Yang hubungannya dengan sesuatu yang kekuatannya juga luar biasa bawah sadar kita, karena menurut satu teori itu bawah sadar itu kan sampai 88% kekuatannya. Sedangkan yang sadar ini yang seperti yang saat ini kita sedang ngobrol, saat ini sedang kita katakanlah sedang berbicara dengan orang lain atau mungkin sedang lain-lain, itu hanya 12%. Dan itu rata-rata orang Indonesia itu paling maksimal dipakai 4%. Sayang sekali, 96% bisa dianggurkan. Nah saat ini coba mitra mencoba membuka kapasitas otak, dan kemudian apa sih yang dinamakan dengan pikiran bawah sadar atau pikiran sadar kita, kita paham. Dan dari situ nanti pasti akan ada ilmu baru yang akan membuat kita bisa jadi akan berubah ke depannya. Karena kita sangat luar biasa sekali. Nah itu mitra, kira-kira yang sudah kami sharekan bersama. Kami sama-sama belajar di sini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang pasti kami menginginkan mitra juga bisa bergabung, bisa memberikan mungkin pengalaman-pengalamannya atau mungkin ilmu-ilmunya yang insya Allah manfaat bagi orang banyak, karena ini disiarkan nanti di Facebook Radio CIC atau mungkin di TV CIC-nya atau mungkin di TV streamingnya dan lain. Jadi banyak sekali media-media yang kita gunakan, sehingga ketika mitra juga bergabung memberikan statementnya akan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, insya Allah ketemu di pekan depan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Saya berikan apresiasi yang sangat tinggi pada mitra semua yang senang belajar, yang senang mengkaji, yang senang dengan hal-hal yang membuat kita berkualitas. Karena QLM, Quality Life Management di studio radio GIC ini mudah-mudahan keinginannya adalah membuat kita semua menjadi orang yang senang belajar dan menjadi orang yang ke depan lebih berkualitas. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.